Halo email commerce. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu tools digital forensik, yaitu tools Wireshark. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja membuka aplikasi Wireshark-nya, maka akan muncul tampilan berikut ini. Fungsi aplikasi Wireshark digunakan untuk melakukan analisis dan pemecah masalah jaringan. Hal ini memungkinkan kamu untuk mengetahui masalah yang terjadi pada jaringan. Wireshark adalah program penganalisa jaringan yang sangat populer saat ini. Program ini dapat merekam semua paket yang lewat, serta menyeleksi dan menampilkan data tersebut sedetail mungkin. Misalnya postingan komentar kamu di blog, atau bahkan username dan password. Kamu harus bisa menggunakannya dengan bijak. Sebenarnya Wireshark tidak didesain untuk peretasan atau hacker. Fungsi aplikasi Wireshark utamanya tidak diperuntukkan untuk hacking. Fungsi aplikasi Wireshark yang utama adalah sebagai administrator jaringan untuk dapat melacak apa yang terjadi di dalam jaringan miliknya atau untuk memastikan jaringannya bekerja dengan baik, serta tidak ada yang melakukan hal-hal buruk pada jaringan itu. Baiklah, langsung saja ke implementasinya dengan mengklik Wi-Fi. Dan nanti akan muncul paket apa saja yang sedang berjalan. Berikut ini adalah paket apa saja yang sedang berjalan. Kami sudah memiliki file .pcap yang akan kami analisis maupun teliti secara digital forensik dengan beberapa kasus yang diberikan, yaitu apa alamat email an, apa password email an, apa alamat email pengagum rahasia an, dua hal apa yang dikatakan an kepada pengagum rahasianya, apa nama file yang dikirimkan an ke pengagum rahasianya, bagaimana MD5 dari file yang dikirimkan an, di mana mereka akan bertemu, dan cek MD5 dari gambar yang ada di dokumen. Oke, langsung saja masuk ke kasus yang pertama. Kita langsung aja masuk ke file kasusnya. Di sini kita pertama buka Wireshark-nya dulu. Terus kita open nih filenya. Langkah pertama, kita open file, kita buka file dari evidence.pcap. Oke, lanjut kita open. Ketika kita open, kita lakukan continue with saving. Nah, di sini kita akan banyak mendapatkan IP seperti apa email-email yang masuk. Jadi di sini kita menggunakan kita analisis data yang masuk dan data yang keluar. Dan sekarang kita cari di intinya kita bisa mencari sesuatu, tapi agar lebih cepat kita bakal mencari yang emailnya. Jadi kita cari frame contains mail. Nah, jadi kita bakal mengseleksi yang data-data ini menjadi frame yang contains mail. Yang jadi kita lihat yang mailnya, kita klik enter. Nah, kita klik kanan, lalu kita follow. Nah, jadi ini fungsinya biar kita tahu apa itu yang ada di paket tersebut. Oke, kita save stream. Nah, di sini kita dapat data-data dari yang email masuk tadi. Jadi kasus yang pertama, kasus apa alamat email an. Di sini kita dapat mail from Sneaky GKOL. Jadi kita udah dapat email si an itu adalah Sneaky nih. Jadi kita udah dapat jawabannya itu. Nah, yang kedua itu ada apa password email an. Nah, password email an apa? Kita buka lagi. Nah, untuk mengecek password email an, kita tidak bisa mengeceknya di sini, tapi kita harus membuka sebuah aplikasi yang namanya Network Miner. Jadi, Network Miner-nya kita ekstrak. Ini kita download dari internet ya. Jadi, kita buka networkminer.execute. Nah, ketika sudah begini, kita buka open file yang kita punya tadi, evidence file PCAP dari. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa
beberapa informasi ya, tapi kita lihat aja kredensial. Jadi kredensial di sini bisa kita lihat password dari si emailnya si An. Nah, jadi passwordnya itu kita catat 558R00LZ. Nah, yang ketiga kita punya pertanyaan lagi dari yang perlu kita analisis, yaitu apa alamat email pengagum rahasiaan. Nah, untuk alamat emailnya kita lakukan ulang. Di sini kalau kita ketik tadi, kita bakal dapat TCP stream EQ 0. Nah, jadi ini kita close saja. Terus angka 0 di sini kita ganti TCP EQ 0 menjadi 1. Kita klik enter, terus yang paling atas kita lihat. Yang paling atas kita klik kanan, lalu kita follow lagi seperti tadi. Nah, di sini kita bakal dapat dari informasi dari paket data tersebut. Nah, jadi di sini kita dapat emailnya itu dari si An menuju ke Mr. Secret tuh. Jadi ini email dari si pengagum rahasia si An. Kita copy, kita sudah dapat jawaban yang ketiga. Oke. Selanjutnya, analisis selanjutnya, dia menanyakan dua hal apa yang dikatakan An kepada pengagum rahasia. Nah, untuk mengetahui hal tersebut kita bisa lihat di sini di yang sudah kita buka ini, kita cari ke bawah, ada yang namanya pesan yang dikirimkan oleh An. Jadi kita scroll sampai kita dapat, nah jadi kita lihat konten type. Jadi konten type-nya itu adalah pesannya, dan konten wrapper encoding-nya itu ya konten gitu, dan kontennya itu ada di sini. Jadi ini konten yang dikirim tadi. Nah, jadi kita copy, dan berarti kita dua hal apa yang dikatakan kepada pengagum rahasianya. Jadi kita udah dapat ini yang dikatakan pengagum rahasianya kepada An. Oh ya, sama tadi satu lagi ini ya. Tadi pesannya ada dua pesan yang ini kan. Ini kan ada dua hal apa yang dikatakan An kepada pengagum rahasianya. Yang pertama ini, yang kedua ini. Nah, yang kedua itu nah ini dia yang kedua. Hi sweetheart, bring your fake passport and A20. Jadi ini dua hal yang dikatakan pengagum rahasianya kepada si An. Selanjutnya, di kasus yang kelima ini, yaitu apa nama file yang dikirimkan An ke pengagum rahasianya. Untuk mengetahuinya, kita lihat kembali file yang tadi, dan scroll ke bawah, dan kita menemukan konten disposition attachment. Di bawahnya, terdapat file name yang kita cari, yaitu secret-rendezpost.doc. Dengan begini, kita menemukan jawaban nama file yang kita cari untuk kasus yang kelima. Selanjutnya, di kasus yang keenam, yaitu bagaimana MD5 dari file yang dikirimkan An. Untuk mengetahuinya, kita lihat kembali file yang tadi. Lalu, di bawah file name tadi, sudah terdapat isi dari file secret-rendezpost.doc, yaitu berupa kode-kode. Lalu, kode-kode tersebut kita copy seluruhnya sampai ke bawah. Selanjutnya, buka aplikasi Notepad++. Dan pastekan kode-kode yang tadi. Setelah itu, select semua kode dengan menekan Ctrl+A. Lalu, ke menu plugins di atas. Lalu pilih Mime Tools. Lalu, klik Base64 Decode. Lalu, kode-kode tadi akan berubah. Selanjutnya, kita simpan filenya dengan nama inirahasia.doc. Lalu, kita buka directory folder di mana kita menyimpan file tersebut.
Pada file ini rahasia.doc yang tadi, kita klik kanan, selanjutnya pilih Properties, lalu pilih menu checksum. Lalu kita akan menemukan MD5 dari file tersebut. Dengan begini, kita menemukan jawaban dari kasus yang ke-6. Oh iya, perlu diingat, untuk memunculkan menu checksum pada Windows kalian harus menginstal aplikasi tambahan, yaitu Hashcheck 2.1.11. Kemudian kita mempunyai masalah penting nih yang akan kita cari, yaitu kasus yang ke-7, di mana mereka akan bertemu. Jadi kita perlu tahu di mana mereka akan bertemu. Caranya kita buka file yang udah ada tadi, yaitu ini rahasia.doc. Dan di sini kita akan mendapatkan data yang berupa gambar. Dalam gambar ini, kita dapat mengetahui titik di mana An dan pengagum rahasianya akan bertemu. Dengan melakukan forensik, kita mendapatkan informasi-informasi penting apa yang telah mereka lakukan melalui jaringan dengan melacak data-data tersebut. Jadi kesimpulan dari kasus ini, mereka akan bertemu di kota Playa del Carmen, Meksiko. Masuk ke kasus yang ke-8. Untuk mengetahui MD5-nya, kita terlebih dahulu membuat new folder dengan nama forensik ini. Kemudian kita cut file ini rahasia yang telah dijadikan .zip ke dalam folder yang telah barusan dibuat. Lalu kita ekstrak filenya. Di sini kita menemukan banyak file-file. Kita buka saja yang image dengan membuka propertiesnya dan kita lihat checksums. Nah, kita telah mendapatkan MD5 dari gambar tersebut. Setelah mendapatkan MD5, maka kasusnya ditutup. Kita telah mengetahui apa saja yang telah dilakukan si An serta pengagum rahasianya dan di mana mereka akan bertemu.